Halo semuanya, para pembelajar sejati. Masih bingung gimana caranya mempraktekkan Law of Attraction? Masih bingung bagaimana caranya menjadi magnet uang? Sudah bongkar channel YouTube yang membahas tentang LOA, tetapi tetap tidak maksimal prakteknya? Ingin penjelasan komplitnya? Saya Bagus Baraja sudah buatkan materi komplitnya dalam bentuk video dan audio. Dan bahkan di sana diajarkan bagaimana cara mempraktekkan, mulai dari edukasi dunia pikiran bawah sadar dan edukasi afirmasi dan self talk. Dan bahkan diajarkan cara bermeditasi untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda tentunya menjadi magnet uang. Segera ambil kesempatan emas ini, satu paket video materi magnet uang. Anda juga mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar, yaitu audio afirmasi syukur dan audio afirmasi magnet uang. Dan menariknya lagi, free kaos yaitu Baraja Teaser. Ambil sikap saudaraku, berikan atensi untuk impian Anda dan segera wujudkan impian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja yang selalu memberikan edukasi positif untuk Anda semuanya sehubungan dengan teknik-teknik bagaimana caranya mempraktekkan ilmu Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, terkhusus untuk magnet uang dan magnet cinta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu teknik yang bisa Anda praktekkan di setiap harinya, khususnya buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisakah menarik uang atau mempraktekkan hukum tarik-menarik tanpa bervisualisasi? Jawabannya bisa. Namun sebelum saya bahas lebih dalam teknik yang saya sebutkan tadi, saya ingin informasikan kepada Anda semuanya, bagi Anda yang berminat untuk mengikuti sesi-sesi seminar dan sesi-sesi terapi yang saya adakan, kamu bisa langsung cek informasinya. Semuanya sudah saya cantumkan di deskripsi. Jadi kamu bisa baca-baca di sana. Dan buat teman-teman yang barusan mampir di channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe. Ataupun teman-teman yang sudah lama mampir di channel ini tapi lupa untuk subscribe, segera di-subscribe. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya, karena itu sangat membantu channel ini untuk bisa terus berkembang. Dan pastinya Anda juga mendapatkan manfaatnya. Terus tonton videonya satu persatu, karena di sana banyak sekali edukasi. Dan jika Anda suka, jangan lupa di like dan tentunya komen sebanyak mungkin, karena setiap komennya pasti langsung saya balas. Dan jangan lupa yang terakhir juga di-share juga ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda dapatkan. Baik, kita lanjut ke sesi penjelasan tentang pertanyaan yang sering dikemukakan oleh peserta saya ataupun teman-teman yang sudah komen di channel YouTube ini. Bisakah mempraktekkan magnet uang dengan tanpa bervisualisasi? Bisakah menerapkan atau menggunakan hukum tarik-menarik ini untuk menarik jodoh tanpa bervisualisasi? Secara garis besar, jawabannya adalah bisa. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa kekuatan visualisasi itu sangat luar biasa, bahkan menjadi satu yang paling esensi di sekian teknik-teknik yang sudah ditawarkan dalam ilmu hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Nah, kembali lagi pada pertanyaan yang sering saya dengar, saya ini bukan tipe orang yang bisa bervisualisasi, Mas Bagus. Tetapi banyak yang doa saya sudah Allah jawab, sudah terjawab, artinya sudah terkabul. Apakah benar tanpa bervisualisasi bisa untuk menerapkan hukum tarik-menarik ini? Seperti yang saya jawab tadi, pada dasarnya visualisasi itu memang sesuatu yang paling penting ya, tetapi bukan berarti jika tidak bisa bervisualisasi, tidak bisa membayangkan secara spesifik, apakah itu tidak bisa? Menurut saya bisa-bisa saja. Gini, saya akan memberikan penjelasannya atau memberikan contohnya, yaitu dengan contoh mempraktekkan magnet uang ya. Sebelum berbicara tentang self talk, afirmasi, bahkan visualisasi, energi dan lain-lain, mindset kamu tentang uang itu yang perlu diluruskan. Orang-orang sukses itu hanya ada 5% di dunia ini, dan mereka hampir seragam pola pikirnya terhadap uang, kecintaannya terhadap uang. Nah, hari ini ketika saya menyampaikan cinta terhadap uang,
apa yang muncul di pikiran Anda? Apakah yang muncul satu kata yang sering orang Jawa bilang kedunyan, ya, sedikit-sedikit materi, terlalu cinta dunia dan lain-lain. Kalau itu yang muncul di pikiran kamu, sepertinya itu yang menjadi kendala. Jadi bukan perkara self talk, afirmasi atau visualisasi. Ini berhubungan dengan mindset, ya, mindset terhadap uang. Begini saudaraku, teman-teman penonton saya dimanapun Anda berada, simak ini baik-baik dan jangan di skip, ya, agar tidak salah paham untuk menerima ilmunya. Jadi yang saya maksud cinta terhadap uang adalah sebagai bentuk rasa terima kasih kita terhadap rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya bersyukur itu adalah hal yang paling wajib dan paling esensi, bahkan menjadi syarat utama ketika Anda mempraktekkan atau menerapkan hukum tarik-menarik khususnya magnet uang. Karena kita berbicara tentang rezeki. Nah, kalau mindset yang muncul di pikiran Anda adalah penolakan terhadap uang, artinya Anda tidak bisa menghargai uang seperti layaknya Anda menghargai istri Anda menghargai suami Anda, maka disitulah sebenar-benarnya kendala. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Anda harus bersahabat dulu dengan uang. Itu kenapa pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi saya pernah mengatakan di video pendek saya bahwasanya tidak melulu semuanya kita persepsikan uang. Andai saja kamu mendapatkan rezeki hari ini sepiring nasi atau satu bungkus nasi, itu juga bisa menjadi penyebab datangnya uang. Artinya yang paling esensi adalah rasa syukurnya. Nah, untuk mempraktekannya sederhana. Orang sukses itu selalu bangun pagi. Ya, semua orang sukses itu rata-rata, saya bicara tentang mayoritas itu bangun pagi, tetapi mereka menggunakan atau memanfaatkan bangun paginya itu untuk berdamai dengan kondisi, dengan teknik-teknik bersyukur, bisa dengan meditasi, bisa dengan zikir atau duduk dengan tenang dan lain-lain. Itu bicara teknik. Tetapi yang paling ingin saya sampaikan di video ini adalah bagaimana kita bisa menghargai uang. Uang konteksnya adalah rezeki yang saya maksud. Andai saja hari ini teman-teman ada yang tidak punya uang sama sekali, kamu bisa mensyukurinya mulai dari apa yang kamu miliki. Ini teknik bersyukur sebenarnya. Nah, kalau yang Anda tarik adalah uang sebanyak sekian, misalkan contoh 100 juta, tetapi hari ini yang Anda miliki hanya 10 juta, 5 juta. Nah, sebenarnya rasa yang kamu miliki, yaitu rasa syukurmu terhadap keberadaan 5 juta atau 10 juta yang hari ini Anda miliki, itu bisa menjadi penentu datangnya uang kepada kamu. Datangnya 100 juta itu maksud saya. Untuk mempraktekkan ini sederhana. Ini kamu harus mempraktekannya setiap hari, setiap bangun pagi. Yang muslim setelah sholat subuh. Karena pikirannya masih bisa saya katakan kondisi pikirannya yaitu berada di alfa ataupun theta. Kemungkinan besar masih ada di alfa. Nah, kondisi pikiran ini masih sangat bisa menampung sugesti. Untuk itu teman-teman sambil berzikir ke Allah, sambil bersyukur, sambil menikmati suasana pagi hari, cobalah pegang uangnya. Peganglah uangnya, lalu kamu berpikir seperti yang saya sampaikan ini ya. Munculkan di pikiranmu betapa luar biasanya Allah. Detik ini aku masih diberikan uang. Pegang baik-baik uangnya, touch ya. Pegang baik-baik uangnya, sentuh uangnya, rasakan keberadaan uang itu. Rasakan keberadaan uang itu. Nah, secara tidak langsung kamu sudah mempraktekkan cintamu terhadap uang, yaitu bersyukur akan keberadaan uang itu. Setiap hari kamu lakukan itu. Lalu ekspresikan dengan benar-benar rasa bahagia, benar-benar merasa beruntung dengan memiliki uang yang saat ini kamu miliki. Berapapun angkanya, baik itu hanya 100.000. Percaya deh, datangnya sesuatu itu pasti ada sebabnya. Datangnya uang pasti ada sebabnya. Dan kebanyakan hemat saya, menurut saya, pandangan saya, belajar dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman yang sudah mendapatkan keajaiban, mereka merasa bahagia dan senang dan bersyukur atas keberadaan uang tersebut. Dengan membiasakan mengatakan kalimatnya seperti ini. Ini edukasi yang sering saya sampaikan kepada peserta saya. Ya Allah, terima kasih atas keberadaan uang ini. Jeda sebentar, tutup mata, rasakan, lalu buka mata, lihat uangnya.
Lalu katakan pada uang itu, wahai uang, datanglah lebih banyak lagi. Datanglah lebih banyak lagi, aku siap menerimamu dan aku pantas untuk menjadi tuanmu. Katakan ini setiap hari, setiap pagi. Sebagai bonusnya kamu bisa lakukan menjelang tidur, tetapi lebih baiknya adalah pagi hari. Sebelum kamu memulai aktivitas, sebelum kamu beraktivitas, sebelum kamu memulai aktivitas atau pekerjaan apapun. Jadi kamu pegang, kamu rasakan, awali semuanya dengan rasa syukur dan senangkan hatimu. Itu bentuk bagaimana kamu mencintai uang. Yang hari ini orang sukses lakukan juga pasti itu. Lalu kemudian orang sukses hari ini dulu juga sering melakukan itu. Karena ini ilmu dasar bagaimana kita bisa menghargai atau berterima kasih atas keberadaan rezeki saat ini. Karena pada dasarnya ketika kesadaranmu muncul akan rezeki yang sudah Allah berikan, ketika kesadaranmu muncul akan manfaat dari syukur, ketika kamu sadar, sesadar-sadarnya kesadaran itu muncul bahwa dengan kamu bersyukur kamu bisa mendatangkan banyak nikmat lagi, akan Allah berikan nikmat lagi yang lebih dan lebih dan lebih lagi, akan Allah berikan nikmat lebih dan lebih lagi. Sadari itu, karena pada dasarnya belajar ilmu itu nomor 2. Yang pertama adalah terbukanya kesadaranmu. Kesadaranmu itu jauh lebih penting. Ketika kamu sadar bahwa ternyata ilmu saya butuhkan untuk mendapatkan perubahan, maka hakikinya kesadaran itu sudah terbuka. Barulah ketika kesadaran itu terbuka, kamu belajar ilmunya. Nah, saya yakin teman-teman yang sedang menyimak video saat ini adalah orang-orang yang sadar, yang terbuka kesadarannya bahwa ternyata nikmat Allah itu luar biasa. Kesadaran itu banyak hal. Sadar bahwa diri kita manusia. Kalau kita sadar bahwa diri kita manusia, kita ini hamba. Lalu tidak ada salahnya, dan memang seharusnya manusia itu meminta kepada Allah. Karena bentuk bahwa diri kita ini adalah hamba, kita butuh Allah. Lalu ketika kamu sadar bahwa ternyata ilmu itu sangat penting untuk sebuah perubahan. Untuk mendapatkan perubahan kamu harus tahu ilmunya. Berarti kamu sadar bahwa ilmu itu juga penting. Ketika kamu sadar bahwa dengan bersyukur aku bisa mendapatkan nikmat yang lebih lagi daripada sebelumnya. Ketika kamu sadar, terbuka kesadaranmu bahwa dengan saya berbagi ternyata juga mendatangkan banyak manfaat atau banyak keberuntungan untuk saya. Intinya ada di ilmu kesadaran. Sering saya sebut dengan istilah mindfulness. Jadi kesadaran itu penting. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, tanpa bervisualisasi bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan membangun habit baru, bersahabat dengan uang, cinta terhadap uang sebagai bentuk rezeki dari Allah, sebagai bentuk rasa terima kasihmu kepada Allah. Lakukan ini berulang. Meskipun kamu punya kendala dalam bervisualisasi, abaikan saja tentang visualisasi, belajar dari yang paling dasar. Tetapi percayalah, setiap usaha pasti ada hasilnya. Ini adalah salah satu bentuk usahamu untuk mempraktekkan ilmu magnet uang. Kemudian setelah kamu melakukan itu tiap pagi, baru kamu perbaiki afirmasi dan self-talkmu. Sebuah pernyataan, penekanan terhadap dirimu bahwa kamu benar-benar mencintai uang sebagai bentuk rasa terima kasihmu atau bersyukurmu kepada Allah. Abaikan dulu tentang visualisasi, Anda boleh praktekkan ini. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan minimal, kamu bisa lihat perubahannya. Intinya, jawaban saya di video ini adalah, kalau kau tak mampu bervisualisasi, setidaknya maksimalkan rasa syukurmu. Karena yang paling esensi adalah rasa syukur untuk mempraktekkan ilmu magnet uang ataupun magnet cinta. Dan rahasianya di balik visualisasi adalah untuk menciptakan rasa syukur itu. Jikalau kamu punya kendala untuk bervisualisasi, maka bypass saja. Syukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini, dan timbulkan kesadaran bahwa ketika saya bersyukur, ketika Anda bersyukur, nikmat yang lainnya pasti akan Allah berikan. Semoga bermanfaat dan silakan praktek. Jangan lupa teman-teman komen-komen ya di kolom komen. Saya jawab semua pertanyaan kalian. Dan jangan lupa juga ikuti setiap seminar yang saya adakan atau ambil setiap paket video dan audio yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif Ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.